Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sudah mulai memasuki proses perubahan atau pengembangan pola bajunya. Nah, ini dari pola dasar yang kemarin kita buat. Ini saya jiplak di atas kertas HVS warna pink dan warna biru, hanya sebagai penanda ya, mana pola depan dan pola belakangnya. Teman-teman bisa melakukan penjiplakan ini jika ada bahannya di rumah. Kalau tidak ada, bisa dibuat pola dasarnya dari awal, kemudian kita kembangkan dari pola dasar yang sudah digambar itu. Baik, kita akan mulai prosesnya. Pertama, kita akan melanjutkan garis tengah muka ini hingga ke bawah. Kita buat garis lebih panjang ke bawah. Lalu, kita akan mulai merubah dari lingkar kerung lehernya. Lingkar kerung leher ini masih mepet jika kita memaksakan membuat baju dengan pola ini. Karena kan kemarin kita juga ngukurnya mepet, maka di pola dasarnya hasilnya juga akan mepet. Nah, nanti jenis kerah yang akan kita buat adalah kerah Shanghai setengah tegak, jadi bagian depannya landai, maka bagian sisi sini perlu kita lebarkan sekitar 2-3 cm. Ini bagian sisi bahunya ya, bagian bahunya 2-3, kemudian tengah muka ini perlu kita turunkan sejauh 2,5-3,5 cm. Dan kemudian kita buat kerung leher yang baru dari titik-titik yang tadi sudah kita longgarkan. Nah, seperti ini lingkar kerung lehernya. Lalu selanjutnya dari garis pinggang pola depan ini kita turunkan ke bawah, kita ukur tinggi panggulnya. Nah, kemarin kita sudah ambil ukuran tinggi panggul, kita gunakan di sini. Lalu kita buat garis mendatar tegak lurus rata seperti ini. Dari garis ini kita akan membuat lingkar panggul, rumusnya 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm karena ini pola depan. Jadi misalkan lingkar panggulnya 102 dibagi 4 kemudian ditambah 1 hasilnya 26,5 cm. Lalu kita hubungkan titik pinggang ke panggul yang tadi sudah kita buat. Ini dari sisi panggul ini kita buat lengkungan agak menonjol kira-kira seperti ini karena kan pada dasarnya panggul manusia itu agak menonjol. Nah, tapi tingginya tonjolan ini berbeda-beda tiap orang, jadi nggak masalah ada yang membentuk banget, ada juga yang landai. Lalu panjang tunik kita ukur dari ujung leher yang belum dirubah, panjangnya berapa, ke bawah, ini misalnya saya 120, maka saya tandai, kemudian kita buat garis mendatar di bawah ini lurus. Lalu ini kita tarik garis lurus ke bawah dari panggul tegak lurus ke bawah hingga menyinggung garis panjang tuniknya. Selanjutnya, ini garis panggul ini kita lebarkan sedikit supaya bajunya agak bagus. Pelebarannya bisa mulai 3 cm karena nanti bagian pinggirnya kan ada belahannya, jadi tidak perlu terlalu lebar. Bisa juga sekitar 4 atau 5 cm. Nah, untuk tunik yang tidak dibelah, pelebarannya bisa lebih lebar lagi, misalnya 5 atau 6 atau 7 cm. Nah, karena ini dibelah, jadi tidak perlu terlalu lebar. Kemudian untuk garis bawah tuniknya, ini lurus seperti ini nggak masalah juga. Ada juga model-model baju seperti ini. Tapi ini akan bermasalah untuk teman-teman yang punya payudara besar. Nanti tunik bagian depannya akan terangkat lebih tinggi, jadi kurang bagus. Nah, untuk yang payudara standar sebenarnya juga terangkat, tapi akan diseimbangkan dengan bentuk tonjolan bokong bagian belakang, jadi dia cenderung nggak masalah. Nah, untuk kali ini saya akan membentuk bagian bawah tunik ini menjadi bentuk lengkung. Nah, ini kita turunkan bisa 3-5 cm. Di sini saya turunkan 5 cm, lebih juga nggak masalah, suka-suka. Lalu kita hubungkan dengan sisi ujung tunik bawahnya. Nah, jika melengkung begini dipakai payudara besar ataupun standar juga nggak masalah. Lalu bagian depan kita perlu menambahkan untuk tambahan kancing sekitar 1-2 cm.
karena kan kita membutuhkan bagian yang menumpuk untuk kancing dan lubang kancingnya. Jadi ini perlu kita tambahkan. Di sini saya menambahkan sekitar 2 cm karena kancingnya agak besar. Jika kancingnya standar 1 atau 1,5 bisa, kancing kemeja biasa. Kemudian kalau kancingnya besar bahkan ada yang variasi hingga 4 cm. Jadi diatur sesuai dengan model bajunya. Nah, ini tinggal dilanjutkan bentuk bawahnya. Di atasnya juga dilanjutkan dari kerung lehernya. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti kancingnya di sini hingga di bawah dan seterusnya. Lalu kita akan beralih ke pola badan belakang. Ini juga sama dengan pola depan. Kita lanjutkan lurus ke bawah. Kita akan mulai menyamakan lingkar kerung leher. Jika depan turunnya 2 cm, maka belakang juga kita samakan 2 cm. Demikian pun sebaliknya, jika depan 3, maka belakangnya juga harus 3. Jadi harus sama persis. Kita bentuk kerung yang baru seperti ini. Ini biasanya saya asal aja. Untuk tengah belakangnya biasanya agak turun sedikit, hasilnya bisa setengah atau 1 cm. Kemudian kita akan mengukur panjang tunik bagian belakang. Untuk panjang tunik bagian belakang, supaya sisi-sisi tuniknya bagian sini dan bagian ini sama, maka bagian belakang itu perlu ditambah setengah centimeter, karena kelebihan setengah centimeter pada bagian belakang itu terletak pada punggung sekitaran sini. Jadi supaya bawahnya sama, maka kita ukur dari ujung leher yang belum dirubah, kita ukur panjang tunik ditambah setengah centimeter. Jadi kalau depan 120, maka belakang 120,5. Nah, ini jadi bagian bawahnya tetap rata, kelebihannya di atas. Lanjut, kita akan mengukur tinggi panggul bagian belakang. Kita ukur dari pinggang belakang ke bawah, lalu kita bentuk garis mendatar. Kita akan mengukur lingkar panggul di sini. Rumusnya 1/4 lingkar panggul dikurang 1. Jadi kalau depan ditambah, maka di belakang dikurang 1. Jadi hasilnya misalnya 102 dibagi 4 dikurang 1 sama dengan 24,5. Kita hubungkan dengan pinggang, lalu sama seperti depan, kita bentuk lengkungan di sekitar sini. Ini lalu kita hubungkan atau kita buat garis tegak lurus dari panggul ke bawah seperti ini, sama seperti depan. Kemudian kita lebarkan. Jika depan kita lebarkan 3 cm, maka belakangnya juga harus 3. Demikian juga misalnya depannya 5 atau 7, belakangnya juga harus demikian. Nah, ini sudah. Kemudian untuk bagian bawah lurus seperti ini nggak masalah. Tapi ini akan bermasalah untuk teman-teman yang mempunyai bokong terlalu besar. Nah, jika itu terjadi hal demikian, ini bisa kita turunkan ke bawah hingga membentuk lengkung. Ini karena bokong saya nggak terlalu besar, ini saya turunkan 1 hingga 1,5 cm. Kalau mau lebih turun lagi juga nggak masalah, misalnya lengkung banget itu juga nggak masalah karena memang ada ya tunik seperti itu. Nah, lanjut kita akan membuat pola kerahnya di sini. Sebelumnya kita ukur dulu setengah lingkar kerung leher belakang. Ini lingkar kerungnya bagian yang sudah garisnya dirubah, jadi garis barunya. Ini kita ukur kerungnya, kita jalani dengan skala. Ini hasilnya berapa? Kita ingat-ingat, tadi punya saya hasilnya sekitar 8,8 cm. Kemudian bagian depan ini kita lanjutkan garis kerung lehernya hingga ke atas membentuk seperti ini. Lalu dari bagian depan kita mundurkan 1-2 cm karena memang kerahnya dia tidak sampai depan banget, kecuali kalau mau kancingnya full itu boleh dari depan mentok. Nah, ini saya geser 1,5 dari depan, tengah depan ini kita tandai. Lalu dari belakang garis lurus ini, garis lanjutan tadi, kita ukur setengah lingkar kerung leher belakang. Tadi lingkar kerung leher belakang saya 8,8 cm. Lalu ini kita tandai dan kita ukur lebar kerahnya di sini. Ke atas, lebar kerahnya berapa? Boleh
3 atau 3,5 atau lebih kecil lagi misalnya 2 cm atau 2,5 itu nggak masalah. Kita tandai di sekitaran kerahnya. Kita bentuk garis lengkungnya kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita bentuk model depannya. Ini saya tarik garis lurus dulu. Sebenarnya kalau mau kotak gini juga nggak masalah. Tapi kali ini mau agak lengkung, jadi kita bentuk seperti ini untuk depan kerahnya. Lalu untuk bagian belakang, sesuai dengan tanda batas setengah lingkar leher belakang, kita tarik ke atas, ini tegak lurus dengan garis terusannya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini pola kerah sudah selesai. Kita lanjut menuju ke lingkar kerung lengan. Nah, ini lingkar kerung lengan perlu kita sesuaikan atau kita samakan dengan lingkar kerung kita hasil pengukuran badan. Jadi yang kita butuhkan adalah misal ukuran lingkar kerung lengan kita hasil pengukuran pada badan adalah 46 cm. Lalu kita ukur kerung lengan bagian depan dan belakang dengan menjalankan alat ukur di sekitarannya. Jika pakai skala ya skala, tapi nanti kalau polanya sudah besar berarti pakai meteran. Kita ukur depan berapa, kemudian belakang juga berapa hasilnya, lalu kita tambahkan keduanya. Jika hasil penjumlahan keduanya sudah 46 cm, maka ini tidak perlu diapa-apain. Namun jika ternyata ini misalnya ternyata hasilnya cuma 42 cm penjumlahan keduanya, maka kita butuhkan sekitar 4 cm lagi supaya hasilnya 46 cm. Nah, yang kita lakukan adalah melebarkan kerung leher, ini yang di ketiak ini yang di sisi badan samping, ini kita turunkan garisnya hingga didapat angka yang kita inginkan. Nah, kita turunkan dari depan dulu. Penurunannya boleh sedikit demi sedikit. Ini misalnya saya turunkan 2, nggak mesti langsung 2, bisa setengah cm dulu, 1 cm dulu, atau 1,5 cm dulu. Nah, ini misalnya kita ambil, ini misalnya depan turun 2, maka belakang juga harus turun 2. Lalu kita bentuk kerung lengan yang baru, kita hubungkan seperti ini. Belakang juga kita hubungkan, kita bentuk kerung lengan yang baru. Setelah terbentuk, ini kita ukur lagi kerungnya sesuai dengan garis yang baru. Kita jalani lagi alat ukurnya, garis yang baru ya. Kemudian belakang juga. Jika hasilnya sudah 46, maka sudah oke. Sampai di sini langkah kita, ini yang lama sudah tidak dipakai. Jika belum 46, maka ini diturunkan dan dinaikkan lagi hingga hasilnya sama. Nah, ada pula kasus jika teman-teman ukur lingkar kerung leher lengannya, ternyata hasilnya lebih dari 46, misalnya 50 cm hasilnya. Nah, itu merupakan imbas dari pelebaran lingkar badan yang cukup besar. Nah, itu nggak apa-apa, kita pakai yang lingkar kerung lengan sesuai pada pola yang sudah kita buat. Nggak perlu dirubah, karena kita ingin lingkar badan longgar, maka lengannya juga ikut longgar. Nah, ini sudah selesai. Jika teman-teman ingin tunik standar biasa, polosan seperti ini sudah cukup polanya sampai ini saja. Nah, untuk membuat tunik sesuai dengan model, pecah model sesuai gambar yang ini, maka ini perlu kita rubah. Bagian sininya, ujung leher yang sudah dirubah ini, kita turunkan 7 cm untuk memecah pola depannya. Kemudian bagian sisi sininya kita turunkan 8 sampai 10 cm. Nah, hasilnya lalu kita hubungkan jadi agak serong. Nah, potongan ini tadi untuk membentuk pecah pola ini. Kemudian yang belakang ini kita turunkan bagian punggungnya sebesar 9 sampai 10 cm. Lalu kita garis tegak lurus. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, karena di belakang ada lipit, kita perlu beri kelebihan pada bagian tengah belakang ini, supaya nanti untuk lipatan kita lebihkan sebesar 3 sampai 4 cm. Kita ukur, geser 3 cm atau 4, lalu kita bentuk garisnya.
Jika teman-teman tidak menginginkan lipit ini, jadi ini bisa di skip saja. Demikian pula dengan pecahan-pecahan pengembangan pola lainnya. Ini bisa di skip kalau teman-teman ingin tuniknya polos saja. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Ini untuk lipitnya dan ini sudah selesai, tinggal kita warnai. Pola depan kita warnai dengan warna merah dan belakang warna biru. Nah, hasilnya seperti ini, pecah polanya. Nah, begini ya, nanti ini dipotong putus semua. Nanti bagian sambungan depannya ini putus, kerahnya putus, dan belakangnya juga putus. Baik, silakan dilakukan di buku catatan masing-masing, pelan-pelan saja, yang penting